Halo warga Konoha sekalian. Saya melihat ya di Konoha itu berita tentang Pak Prabowo yang pidato di PBB yang menggebrak meja mendukung kemerdekaan Palestina itu menurut saya itu terlalu lebay guys ya berita yang ada di Indonesia. Kenapa? Menurut saya ini dilebih-lebihkan gitu, terlalu diglorifikasi padahal pada faktanya tidak seperti itu. Jadi warga Konoha itu ya sering ya memuji-muji Pak Prabowo. Pak Prabowo itu disegani oleh dunia, menggebrak PBB dan lain sebagainya. Ya, biasanya ya warga Konoha menelan bulat-bulat informasi seperti ini ya. Karena mereka pengen Israel itu dihanguskan dari dunia ini ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, ini berdasarkan analisis yang jujur ya guys ya. Kita ngambil dari sudut pandang geopolitik ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Presiden Indonesia Pak Prabowo itu bisa memerdekakan Palestina, ya menggebrak PBB dan sebagainya. Justru saya melihat ini semacam lelucon gitu. Kenapa? Karena pada faktanya tidak ada satupun presiden Indonesia yang ditakuti di internasional. Nggak ada. Nggak ada. Pak Soekarno apakah ditakuti? Enggak ditakuti. Buktinya Pak Soekarno itu digulingkan kok kemarin tahun 65. Siapa yang menggulingkan? Ya, ada keterlibatan daripada CIA. Bagaimana mungkin ya CIA terlibat dalam penggulingan Pak Soekarno kalau Pak Soekarno itu kuat? Buktinya Pak Soekarno itu lemah tuh ya. Kalau Pak Soekarno itu kuat, dia tidak akan bisa digulingkan. Buktinya Pak Soekarno digulingkan kan? Ya nggak sih? Waras nggak gitu sih sebenarnya? Coba mari kita berpikir rasional. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo apa lagi? Ya mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo ya. Saya ngomong di sini apa adanya guys ya. Biar kita jangan terlalu lebay gitu, jangan terlalu kampungan gitu ya. Berpikir bahwa Pak Prabowo itu bisa memerdekakan Palestina. No, 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 no. Jangan terlalu berharap lebih. Saya sedang ini guys ya, ngomong jujur ya, bukan sedang mematahkan semangat Anda. Saya memberikan realita yang sebenarnya. Pada faktanya, Indonesia itu di mata dunia, kita tuh dianggap sebelah mata atau dipandang sebelah mata. Kita tuh nggak punya nilai tawar guys. Kenapa orang Indonesia itu di mata internasional itu dipandang sebelah mata? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena orang-orang luar berpikir bahwa orang Indonesia itu munafik guys. Negara Indonesia itu munafik. Kenapa orang Indonesia itu disebut munafik? Ya karena kita teriak-teriak Israel itu penjajah ya. Kita teriak-teriak Israel itu penjajah tapi kita standar ganda. Kalau kita meneriakkan yang namanya Israel penjajah, kita meneriakkan yang namanya kemanusiaan, itu Hama masih ada tuh sampai sekarang ditawan warga Israel, tapi nggak ada tuh warga Konoha mengatakan yang namanya kemanusiaan. Kalau misalnya dibahas tentang Hama menawan warga Israel, nggak ada tuh. Jadi kemanusiaan kita itu adalah kemanusiaan yang berpihak gitu. Kemanusiaan yang standar ganda. Jadi dunia juga memandang Pak Prabowo seperti itu guys. Saya ngomong apa adanya, ngomong jujur. Apakah orang-orang yang ada di negara maju itu bodoh? Enggak. Apakah presiden negara maju itu bodoh? Enggak. Indonesia itu nggak punya begini guys. Nggak punya nilai tawar. Kita itu dipandang sebelah mata. Jadi Pak Prabowo itu, ya mohon maaf ya, kemarin waktu sidang di PBB itu, dia cuman kumur-kumur doang ya. Di mata dunia cuman kumur-kumur doang. Buktinya apa? Buktinya zaman dulu waktu terjadi krisis moneter di Indonesia tahun 98, kita harus banyak belajar tentang geopolitik ya. Terjadi krisis moneter tahun 98 itu, yang bikin krisis itu siapa? Yang bikin krisis itu orang Yahudi guys, bernama George Soros. Bayangkan, satu orang Yahudi bisa memporak-porandakan ekonomi Indonesia. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Pak Prabowo itu bisa menggertak PBB, ya bisa mempengaruhi opini daripada pemimpin-pemimpin dunia, bisa mempengaruhi keputusan pemimpin dunia? Nggak ada itu, nggak ada sejarahnya. Ya, kita tuh dianggap bangsa yang lemah guys.
saya tidak sedang mematahkan semangat Anda atau mematahkan nasionalis Anda. Saya ngomong apa adanya gitu, ngomong yang jujur gitu. Kalau misalnya ada yang bantah, oh banyak tuh bule-bule memuji Indonesia, Indonesia itu keren ya, makanannya bagus ya, orangnya ramah dan sebagainya. Mereka cuma nyari view guys, ya nyari view. Kalau mereka ngata-ngatain Indonesia, maka view-nya akan sepi, nggak akan ada yang nonton videonya. Itu logikanya. Kalau misalnya nih ya di Indonesia ada tuh konten kreator orang bule misalnya di TikTok ada banyak tuh ya, nyari-nyari perhatian ya, nyari-nyari view. Kemudian di YouTube juga ada banyak tuh ya. I love Indonesia, saya cinta Indonesia. Ya kalau orang bule ngomong seperti itu pasti kita akan rame-rame gitu. Ya mendukung channelnya. Jadi kita sebenarnya dikibulin guys. Mereka cuma nyari view. Kalau di belakang mereka ngata-ngatain Indonesia kok. Wah, orang Indonesia itu munafik, banyak pungli, ya, nggak jujur dan sebagainya. Mereka baca data kok. Mereka nggak percaya ya orang Indonesia itu adalah orang yang jujur. Nggak percaya. Karena apa? Karena mereka baca data. Pada faktanya mereka akan melihat. Ya, di mata mereka itu, di mata dunia itu, orang Indonesia itu adalah orang yang munafik ya. Yang standar ganda. Jadi Pak Prabowo itu di belakang layar mereka ngatawain Pak Prabowo guys ya. Saya ngomong apa adanya gitu. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo. Karena gini guys ya, investor luar negeri yang paling berpengaruh di Indonesia itu ya terutama investor-investor yang menginvestasikan duitnya di IHSG ya. Mereka itu melihat situasi di Indonesia. Kalau misalnya nih Pak Prabowo sudah mulai ini ya, sudah mulai ya mengarah-ngarah ke Palestina misalnya, dia sudah terlalu ke kanan misalnya ya, terlalu kadrun misalnya, maka mereka akan hengkang dari Indonesia. Jadi Pak Prabowo itu ya di balik layar bisa aja mereka deal-dealan gitu ya, tim daripada ya tahulah ya tim di belakang itu kita nggak tahu kan deal-dealan mereka gitu. Investor-investor dari luar negeri di Indonesia itu ada tuh seperti Vanguard ya, BlackRock dan lain sebagainya. Ada banyak tuh investor-investor di Indonesia. Mereka juga melihat pidato kepala negara. Jadi kalau kepala negara itu macam-macam, ya gue cabut nih dari negara lu nih ya. Ada ribuan triliun kok investasi mereka di Indonesia. Kalau mereka cabut dari Indonesia, Indonesia bisa chaos guys. Jadi nggak boleh sembarangan dengan geopolitik, nggak boleh. Nah yang ini pertanyaan saya dari dulu ya, tapi nggak bisa orang menjawab. Apa itu pertanyaannya? Kenapa kita selalu dianggap sebelah mata? Apa alasannya? Dan bagaimana solusinya? Bagaimana solusi mengatasi ini biar kita diakui dunia? Bagaimana caranya? Jarang-jarang loh ya konten kreator yang mengkritik dan memberikan solusi. Jadi saya tidak hanya mengkritik Indonesia, tapi saya juga akan memberikan yang namanya solusi. Apa solusinya? Apa solusinya biar Indonesia itu diakui di dunia? Apa solusinya biar Indonesia itu disegani dunia? Apa triknya? Triknya adalah salah satu trik supaya Indonesia itu disegani dunia itu adalah dengan cara jujur. Ya, itu yang paling utama dulu, jujur. Jadi akar dari permasalahan kenapa Indonesia itu nggak maju-maju itu karena kita masyarakat yang kurang jujur. Ya, saya harus mengakui banyak orang Indonesia itu yang tidak jujur. Pejabat itu adalah cerminan daripada rakyatnya. Kalau rakyatnya tidak jujur, maka pejabatnya juga biasanya tidak jujur. Jadi untuk memajukan suatu bangsa dibutuhkan yang namanya kejujuran. Cek data. Rata-rata negara yang maju itu adalah negara yang jujur. Jadi kita tidak akan bisa menjadi negara maju, kita tidak akan bisa disegani kalau kita tidak jujur. Rata-rata masyarakat itu tidak jujur guys. Apa buktinya? Kenapa masyarakat kita tidak jujur? Dari mana ya saya melihat ketidakjujuran daripada masyarakat? Contoh misalnya, contoh kecil ya. Kalau misalnya nih ditilang sama polisi, pasti ada tuh dililangnya 86. Kemudian lampu merah diterobos. Ini bagian daripada ketidakjujuran ya. Nggak disiplin, nggak jujur. Kemudian sering nyontek di sekolah. Ini bagian daripada ketidakjujuran ya.
kemudian banyak pungli. Ini bagian daripada ketidakjujuran ya. Di mana-mana ada pungli ya, ada akamsi. Kalau misalnya ada proyek, pasti ada nanti orang yang minta-minta gitu dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ya, kemudian sangat sering kita melihat pemuka agama di Indonesia itu ya bergelar haji, ustadz dan sebagainya, tapi mereka koruptor, nggak jujur ya. Bahkan pemuka agama di Indonesia itu banyak kok yang nggak jujur, banyak banget ya. Makanya saya nggak percaya dengan agama ya. Yang ada kita dikebulin guys. Tapi saya tidak nyuruh ya untuk tidak percaya agama ya. Yang ada kita dikebulin oleh para pemuka-pemuka agama ya. Kita ditakut-takutin surga dan neraka, padahal surga dan neraka itu juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mereka juga nggak pernah ke surga dan neraka, tapi mereka bicara surga dan neraka. Kemudian apa alasan selanjutnya, misalnya kenapa orang Indonesia itu disebut masyarakat yang kurang jujur? Alasan selanjutnya itu karena ya kalau saya perhatikan kita itu tidak pernah yang namanya jujur terhadap diri sendiri, dan beragama juga kita tidak jujur. Contoh misalnya, kita itu selalu meneriakkan yang namanya kemanusiaan, mendukung yang namanya Palestina. Tapi pada faktanya, kita tuh nggak mendukung yang namanya kemanusiaan. Kalau kita mendukung yang namanya kemanusiaan, kita juga harus mengutuk yang namanya Hama. Kenapa Hama menawan orang Israel? Sehingga orang Israel itu ngamuk. Sehingga pasukan Israel itu ngamuk. Sehingga presiden Israel itu ngamuk. Sehingga PM Israel itu ngamuk. Ngamuk terhadap Hama. Kenapa kalian menawan? Kenapa nggak dilepasin aja? Kemanusiaan warga Konoha di mana coba? Kemanusiaan orang Indonesia itu di mana? Mereka hanya mengutuk Israel, tapi tidak pernah mengutuk Hama. Pak Prabowo juga seperti itu, nggak pernah yang namanya mengutuk Hama. Selalu mengutuk Israel. Harusnya dua-duanya dikutuk. Ya, cuman warga Konoha itu cuman mengutuk sebelah pihak gitu ya. Pihak yang seagama dengan mereka nggak pernah. Jujur tuh nggak pernah. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini semakin hari, saya melihatnya semakin ya intoleran ya. Semakin tidak rasional ya. Jadi Pak Prabowo menggebrak-gebrak meja di PBB itu, mereka diketawain oleh apa? Oleh pemimpin dunia. Ya, sok-sokan nih si Wowo. Pasti mereka nggak akan mengatakan seperti itu. Kalau Mr. Wowo atau Pak Prabowo mendukung yang namanya kemanusiaan, harus dua-duanya. Dua-duanya dikutuk ya. Israel dikutuk, Hama juga dikutuk. Jadi dalam posisi seperti ini, Hama ya diuntungkan. Mereka ketawa ketiwi gitu ya. Mereka mengalir tuh ya donasi dari Konoha, mengalir biar apa? Biar beli amunisi gitu. Itu kalau boleh jujur ya. Kemudian ya, kalau boleh jujur, roket ataupun rudal yang ditembakkan oleh Israel kalau dibandingkan dengan Hama itu lebih banyak yang ditembakkan oleh Hama. Cuman rudal daripada atau roket daripada Hama ini nggak tepat sasaran. Itu menurut data guys. Jadi yang paling jahat sebenarnya, yang paling jahat itu Hama. Hama itu kan representasi daripada Palestina. Jadi Palestina itu sebenarnya kalau boleh jujur, mereka lah yang sebenarnya paling victim ya. Cuma warga Konoha itu mereka mendukung Palestina itu kenapa? Karena seagama, seiman. Saya yakin ya, umat daripada agama mayoritas di Konoha itu ada juga yang sadar sebenarnya. Sadar bahwa kita itu sebenarnya nggak membela yang namanya kemanusiaan. Kita membela yang seiman ya. Warga Konoha itu nggak jujur. Jadi ini kejujuran sangat penting ya untuk kemajuan suatu bangsa. Harus jujur ya. Kalau membela kemanusiaan harus membela dua-duanya ya. Harus menyuruh Hama melepaskan yang namanya tawanan. Itu baru yang namanya kemanusiaan. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Pak Prabowo itu mendukung Palestina itu karena apa? Karena seiman, bukan karena kemanusiaan. Bukan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya mendukung yang namanya kemanusiaan, Pak Prabowo itu diketawain guys. Ya, Pak Prabowo itu mendukung Palestina itu karena apa? Karena seiman. Coba kalau Palestina itu beragama Konghucu misalnya, mayoritas beragama Kristen misalnya, apakah Pak Prabowo mendukung Palestina? Enggak. Potong kuku saya nih, potong kuku saya. Kalau Pak Prabowo mendukung Palestina, kalau Palestina itu mayoritas beragama Konghucu, enggak. Paling ngomong seperti ini, itu kan bukan urusan kita mah nggak usah ikut-ikutan. Jadi justru karena seiman maka mereka didukung mati-matian. Karena seiman guys. Di negeri ya ada tuh ya umat Kristiani
sekitar 60.000 orang ya, dugaannya 60.000 orang dihabisi. Tapi warga Konoha tidak pernah memberitakan itu. Karena apa? Karena nggak seiman. Jadi pada intinya seiman. Pak Prabowo juga sudah kerasukan yang namanya seiman. Berbahaya ini Pak Prabowo. Pak Prabowo itu harus memikirkan yang namanya investor-investor asing. Ya, harus memikirkan yang namanya investor asing. Kenapa? Karena itu kelangsungan daripada ekonomi kita. Jadi di bawah mereka nggak tahu ya. Mereka itu sebenarnya deal-dealan ya. Kita nggak tahu mereka itu deal-dealan. Paling nanti ngomong ya di bawah meja ya. Oh itu Pak Prabowo itu cuman membela suara mayoritas doang ya. Tapi pada faktanya takut kok, Pak Prabowo itu takut. Konoha itu chaos. Apakah kita akan seperti Iran gitu, seperti Korea Utara gitu, diisolasi oleh negara luar? Jadi kalau urusan Palestina, Pak Prabowo itu gercep banget ya. Tapi urusan masalah intoleransi yang ada di Konoha, mereka diam aja. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya egois banget ya dalam posisi seperti ini. Saya tidak menyalahkan semua kebijakan Pak Prabowo, tapi di posisi seperti ini sangat egois banget ya. Kenapa dia mendukung Palestina? Karena mayoritas orang Indonesia mendukung Palestina. Jadi kalau Pak Prabowo nggak mendukung Palestina, kalau melawan arus, maka dia tidak akan kepilih lagi tahun 2029. Dia akan dibenci oleh umat warga Konoha. Sangat susah emang ya jadi presiden di Konoha. Susah banget. Kenapa? Karena harus mengikuti kemauan daripada masyarakat Konoha yang rata-rata IQ-nya 60 gitu. Mereka nggak bisa membedakan mana kemanusiaan, mana kejujuran. Jadi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang kurang jujur. Itu dulu yang pertama. Kalau kita jujur ya, jujur mengakui bahwa kita itu adalah orang yang bodoh, SDM kita itu rendah dan lain sebagainya, maka kita akan naik level satu tingkat ya. Kita bisa menjadi SDM yang sangat tinggi. Kenapa negara maju itu bisa menjadi negara SDM tinggi? Kenapa? Karena mereka jujur. Ya, mereka mengakui kebodohan mereka. Lalu karena mereka mengaku bodoh, mereka mencari informasi ya, mencari bantuan orang lain, mencari guru yang berkualitas. Sehingga apa? Sehingga pendidikan mereka bagus, sistem pendidikan mereka bagus. Ya, berawal dari apa? Berawal daripada kejujuran ya. Kalau sistem pendidikan mereka bagus, maka SDM-nya perlahan akan naik ya. Kemudian kejujuran daripada pejabat ya. Kalau pejabat kita itu misalnya ya makan aspal terus ya, makan jembatan gitu ya, infrastruktur dimakanin gitu ya, ada duit bangun aspal mereka makan, DPR-nya makan ya, bangun jembatan ya duitnya dimakanin ya, kemudian rakyatnya juga seperti itu suka korupsi. Jadi semacam duel maut gitu ya, pemerintahannya korup, masyarakat juga korup. Yang ada apa? Yang ada ketidakmajuan, susah ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa warga Konoha itu tidak jujur? Apa alasannya? Kenapa banyak warga Konoha itu yang tidak jujur? Apa alasannya? Dugaan saya ya, salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena ada ajaran agama tertentu di Konoha yang mengatakan, kalau lu berkelakuan buruk, kalau lu melakukan kejahatan, tapi kalau masuk agama tertentu ya, kalau lu mengucapkan 2 kalimat bla bla bla, maka lu akan masuk surga. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Ya. Kalau lu nggak jujur ya, lu pendosa, lu ngebohong, tapi lu mengucapkan 2 kalimat bla bla bla, maka lu akan masuk surga. Ini sangat berbahaya sekali ya. Dan orang-orang Eropa juga mengetahui hal ini, makanya imigran-imigran daripada agama mayoritas di Konoha itu diusir dari Eropa. Ditolak karena apa? Karena ya hal-hal seperti ini. Ini yang meruntuhkan yang namanya peradaban. Jadi kalau boleh jujur ya, peradaban kita itu sebenarnya udah runtuh sebenarnya guys ya. Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu ya, zaman Majapahit, zaman Sriwijaya gitu. Zaman Majapahit dan zaman Sriwijaya itu kita masih bisa mengimbangi China kok di zamannya. Kenapa Kak? Karena kita berkesadaran. Sementara ya ketika ada agama baru masuk ke Konoha, ya agama baru yang mengatakan kalau lu melakukan kejahatan ya sebesar apapun kejahatan lu masuk surga. Walaupun lu nggak jujur, lu bohong, lu masuk surga. Maka
terjadilah yang namanya kebohongan-kebohongan, ya. Warga Konoha itu kerjanya cuma ngebohong, nggak semuanya tapi ya, ada juga yang baik, tapi jumlahnya minoritas. Melakukan kebohongan-kebohongan, ketidakjujuran dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga mayoritas umat daripada agama mayoritas di Konoha itu tidak jujur, dan ini mempengaruhi negara karena agamanya mayoritas. Kecuali minoritas nggak jadi masalah, seperti di Eropa nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau di Eropa itu mayoritas beragama mayoritas di Konoha, maka akan dipengaruhi juga mungkin. Jadi semuanya bersumber dari agama. Karena Pak, karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama, ya, pola pikir kita. Jadi di antara sahabat yang untuk ini yang sering ngajak-ngajak saya gitu ya. Saya dulu sering diejekin guys ya. Waktu saya baru bikin konten itu, apa-apaan lu nggak tahu ya agama itu nggak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi mereka berpikir bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Padahal banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, semua hal dikontrol oleh agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Ada banyak yang dipengaruhi oleh agama sehingga negara tidak maju, selain karena mengklaim ya mereka masuk surga walaupun mereka tidak jujur. Apa itu? Alasan selanjutnya misalnya karena mereka mengharamkan teknologi. Ngapain kau belajar fisika, belajar matematika? Itu kan nggak ditanya sama malaikat nanti di surga. Ngapain? Lebih baik kamu fokus pada akhirat, 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 terus yang difokuskan ya akhirat, akhirat terus ya. Sehingga tanggung jawab mereka dunia tertinggal secara apa? Secara teknologi dan lain sebagainya. Dan SDM kita semakin hari semakin rendah, dan kita tidak diakui oleh dunia, dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena SDM rendah kita itu sangat-sangat brutal sekali, sangat rendah sekali. Kenapa kita SDM rendah? Kenapa kita bodoh? Dipengaruhi oleh ajaran agama yang salah. Jadi agama itu mempengaruhi. Jadi kalau memperbaiki Indonesia itu supaya bagus, mulai dari agama. Ya, karena orang Indonesia itu dikit-dikit agama. Semua hal digabung-gabungkan dengan agama. Jadi kalau agama kita sudah lurus, maka ya di kehidupan nyata juga akan lurus. Karena guru-guru yang ada di sekolah itu adalah orang yang beragama. Cara mereka mengajar juga dipengaruhi oleh agama. Ya, karena orang Indonesia itu dikit-dikit agama. Semua hal ya, it's all about agama. Jadi untuk memperbaiki Indonesia itu harus dimulai dari agama. Pemuka-pemuka agamanya itu harus ditatar semuanya. Harus ada esensi SNI-nya kalau mau dakwah. Itu baru Indonesia benar. Ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini ya mungkin di antara sahabat yang untuk video ini masih belum menerima apa yang saya katakan. Mungkin ya 100 atau 200 tahun lagi mungkin kita sudah meninggal ya. Apa yang saya katakan di video ini kalau misalnya diputar kembali ya, itu akan sangat-sangat benar sekali ya. Jadi agamalah yang menghancurkan Konoha. Ajaran agamalah yang menghancurkan Konoha sehingga Konoha tidak bisa bersaing dengan negara luar ya. Jadi mohon maaf ya pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kemarin di PBB itu pidato berapi-api itu cuman kumur-kumur ya bagi orang-orang Eropa. Cuman kumur-kumur doang ya. Itu ya yang mempengaruhi kenapa saya mengatakan Indonesia itu nggak punya daya tawar, nggak punya. Walaupun kita punya SDM ya maksudnya walaupun kita punya SDA itu, tapi SDA kita itu nggak pernah kita nikmati. Kemana duitnya? Dikorupsi oleh pejabat lah. Nggak pernah sejarahnya suatu negara itu kaya raya karena SDA. Nggak ada. Ya, kecuali pemerintahnya jujur ya. Tapi kan pemerintah kuno kan nggak jujur. Ada duit masuknya langsung hijau gitu. Jadi mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo, saya tidak sedang mengkritik semua kebijakan Pak Prabowo. Saya juga dukung hilirisasi ala Pak Prabowo. Ya, saya banyak kok yang mendukung kebijakan Pak Prabowo, tapi lebih banyak salahnya kalau saya perhatikan. Ada juga yang benar, tapi lebih banyak salahnya. Jadi Pak Prabowo itu ya, saran saya bagi Pak Prabowo, mending ini aja deh Pak, jangan terlalu berlebihan gitu ya, mendukung satu pihak tertentu ya, terutama dalam bidang geopolitik ya. Saya yakin ya pembisik-pembisik dari para Pak Prabowo ini sering membisikkan tentang mendukung yang namanya Palestina.
Sehingga apa? Sehingga Pak Prabowo itu tidak nasional lagi, saya melihatnya, nasionalis. Dia berpihak pada Palestina. Jadi seakan-akan dia menganggap bahwa Palestina itu bagian daripada provinsi Indonesia. Pak Prabowo lebih memilih ya mengurusi Palestina daripada mengurusi yang namanya kemanusiaan. Kalau mengurusi yang namanya kemanusiaan, di negeri ada tuh orang-orang Kristen yang dieksekusi, ya harusnya ngasih donasi juga dong ke sana ya. Jadi pada intinya banyak pejabat kita seperti itu, presiden juga seperti itu ya kan, apalagi rakyatnya. Inilah akibat kita salah pilih ya. Mudah-mudahan nanti ya, harapan saya itu Pak KDM ya. Karena saya melihat Pak KDM ini ya, dan saya juga penasaran ya, kalau Pak KDM itu presiden, apakah dia mendukung Palestina atau tidak? Saya sangat-sangat penasaran ya. Dugaan saya enggak. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.